Film ini dibuka dengan sekelompok orang yang membunuh kelompok ilmuwan. Setelah mereka selesai membunuh ilmuwan, mereka pun masuk ke sebuah ruangan. Mereka pun mencari sesuatu, dan ternyata tempat itu hanyalah sebuah jebakan saja. Saya Santika. Saya akan mereview film bergenre laga. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, langsung saja. Film ini menceritakan tentang sebuah virus HD yang membuat manusia menjadi seperti vampir tapi memiliki kelebihan tersendiri. Dan inilah ultraviolet. Ini adalah violet. Pulse, respiration. Just have to make sure. No, it's highly classified. This weapon's so important. Dia adalah seorang mutan yang tergabung dalam kelompok vampir. Violet ditugaskan untuk mengambil sebuah senjata yang dibuat manusia dan tidak boleh membukanya. Sayangnya sebelum dia mendapatkan koper yang berisi senjata itu, penyamarannya terbongkar. XBD-154, clearance classified current. Kita panggil saja dia V, agar lebih gampang. Oke, lanjut. Dan dia pun harus bertarung melawan para penjaga. Setelah mengalahkan para penjaga itu, dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan adegan kejar-kejaran pun dimulai. Kejar-kejaran pun berlanjut di atas gedung. Diakhiri setelah V menghancurkan helikopter yang mengejarnya. V pun masuk di sebuah gedung dan langsung menghubungi pimpinan dari kelompok vampir. Setelah selesai menghubungi pimpinan dari para vampir, V melihat ternyata sudah banyak prajurit yang mencarinya. Ketika V dalam lift, rasa penasaran dengan apa yang dia bawa. V pun membuka koper yang dia bawa. Sungguh terkejutnya V karena isi dalam koper itu ternyata bukanlah senjata akan tetapi seorang anak laki-laki. Dengan cepat V kembali menutup koper itu. Scene pun berganti. Akhirnya V bertemu dengan pimpinan vampir yang bernama Nefra. Nefra mengatakan bahwa darah dari anak laki-laki itu mengandung mutagen yang dapat memusnahkan vampir. Akan tetapi V memilih mengkhianati Nefra. Karena V tahu kalau Nefra akan membunuh anak laki-laki itu. V pergi dengan membawa anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu bernama Six. Dalam perjalanan V dihadang oleh sekelompok orang. Dan pertempuran pun terjadi lagi. Setelah V selesai bertarung, dia pun melihat Six sudah berdiri di tepi gedung. Dan menghadap ke bawah. Dan V pun langsung membuat Six turun. V berencana membawa Six menemui asistennya. Tapi ketika V akan pergi menggunakan mobil, V bertemu dengan Dexus. Dexus adalah pimpinan dari para umat manusia. Dexus mengatakan bahwa Six adalah putranya. Akan tetapi V tidak percaya dan langsung pergi meninggalkan Dexus. Akhirnya V bertemu dengan Gat. Gat ini adalah asistennya yang selalu membantu V.
Di tempat lain Nefra pun dikejar Dexus dan prajuritnya. Prajurit dari Dexus pun dihabisi dan menyisakan Dexus sendiri. Tak disangka, dengan sekejap Dexus pun menghabisi anak buah dari Nefra. Mereka pun membuat kesepakatan. Kenapa tidak dari awal Dexus menghabisi anak buah Nefra? Kan kalau Dexus menghabisi anak buah Nefra prajuritnya tidak akan mati. Tapi namanya juga film. Oke lanjut. Cerita pun berganti. Nefra pun menculik Six dan membawanya di sebuah gedung tua. Dan Vi pun pergi untuk menyelamatkan Six. Vi pun sampai dan melihat Six sudah tergantung di atas sumur. Singkat cerita, terjadi pertempuran yang dimenangkan oleh Vi dan mengakibatkan kematian dari Nefra. Six pun berhasil diselamatkan oleh Vi. Dexus pun menelpon Vi dan menyuruh menyerahkan Six padanya. Vi pergi menemui Dexus menggunakan mobil. Vi pun sampai di tempat Dexus. Di tempat itu sudah berdiri banyak sekali prajurit Dexus. Singkat cerita Dexus menembak Vi yang sedang berdiri di samping mobil dan seluruh prajurit ikut menembaki Vi. Tapi ternyata, yang berdiri di depan Dexus itu hanya sebuah hologram. Vi yang asli telah membawa Six ke taman bermain. Tiba-tiba, Six pun terjatuh saat bermain bersama Vi. Dan prajurit Dexus pun mengepung Vi. Vi pun langsung ditembak Dexus. Ketika Vi terbangun dia sudah berada di tempat Gat. Ternyata Gat yang telah menyelamatkan Vi. Vi pun langsung pergi dan ingin menyelamatkan Six. Tapi sebelum Vi pergi, Guard menghadang Vi. Tapi keputusan Vi sudah bulat kayak odading Bang Oleng. Odading Mang Oleh. Goblok, tolong. Oke lanjut. Scene pun berganti. Dexus yang akan membelah kepala Six terhenti dikarenakan kekacauan yang dibuat Vi. Vi pun membantai seluruh prajuritnya Dexus tanpa ampun. Vi akhirnya berhasil sampai ke tempatnya Six. Dan di situ ada Dexus yang sedang berdiri menunggu kedatangan Vi. Dan ternyata, Dexus juga adalah mutan seperti Vi. Dexus pun mengatakan bahwa darahnya Six itu mengandung mutagen yang akan memusnahkan umat manusia. Dexus langsung menodongkan senjata ke Vi dan terjadilah pertempuran. Akhirnya Vi memenangkan pertarungan itu dan menyelamatkan Six. Tamat.